Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan tercela yang amat sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab Islam memandang tinggi peranan orang tua karena merekalah yang telah membesarkan kita sedari kecil hingga dewasa. Karena itu, kita wajib menghormati dan menyayangi ibu dan ayah kita tanpa melakukan sesuatu yang dapat menyakiti mereka. Hal ini tertuang dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengadakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kedudukan ibu dalam agama Islam sangatlah tinggi, bahkan melebihi kedudukan seorang ayah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengulangi perintah untuk berbakti kepada ibu kita sebanyak 3 kali, barulah setelah itu berbakti pada ayah. Hal ini tidaklah mengherankan. Perjuangan seorang ibu memang sangatlah besar, mulai dari mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan, merawat, bahkan hingga membesarkan kita dengan kasih sayang. Maka dari itu, kita wajib berbakti kepada ibu. Seseorang yang menghormati dan memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik pastinya akan mendapatkan ganjaran yang besar. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang berbuat durhaka terhadap orang tua, maka kesengsaraan siap menanti. Berikut ini 7 balasan bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan hadis ini, Allah akan memberikan ridhanya bila mana orang tuanya meridai. Sebaliknya, Allah akan sangat murka bila mana orang tua kita pun murka. Nah, itulah balasan pertama bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, diberikan azab di dunia. Setiap kesalahan serta dosa yang kita perbuat sejatinya akan dibalas di hari kiamat kelak. Tetapi faktanya, terdapat juga azab yang dihantamkan langsung kepada pelakunya di dunia, yaitu mendurhakai orang tua. Hal ini sejalan dengan perkataan Rasulullah SAW. Setiap dosa akan diberikan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Yang ketiga, ibadah salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi anak yang durhaka kepada orang tua selanjutnya ialah amalan ibadah salatnya tidak akan diterima selagi seseorang masih sering berbuat durhaka pada orang tuanya. Allah tetap tidak akan menerima salat hambanya tersebut. Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci kedua orang tuanya, yang tidak aniaya terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makruf. Yang keempat, dosa-dosanya tidak akan diampuni. Berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim.
Dalam bunyi hadis ini tersirat sebuah pernyataan yang sangat jelas sekali. Seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Selain itu, azab lain yang masih berkaitan akibat anak yang durhaka kepada orang tua, yaitu seluruh amal ibadahnya akan terhapus tanpa tersisa. Hal ini sejalan berdasarkan hadis berikut ini. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, dipastikan tidak akan masuk surga dan mencium wanginya. Siapa yang tidak kenal surga, sebuah tempat impian yang sangat didambakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Namun, merugilah bagi orang-orang yang tidak menghormati serta menyayangi kedua ibu bapaknya alias tidak berbakti kepada mereka. Ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga seorang dayus atau banci, orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya serong. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Kelak, seorang anak yang durhaka kepada orang tua, maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Lebih lanjut, ia juga tidak akan pernah dapat mencium wanginya surga, padahal wangi surga sendiri dapat tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan lamanya. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Yang keenam, tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat mengutuk seseorang yang berbuat durhaka pada ibu bapaknya. Karena itulah Rasul tidak menganggap mereka dari sebagian umatnya. Yang ketujuh, disebutkan orang kafir. Balasan azab bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya yang terakhir adalah disebut sebagai orang kafir. Dalam sebuah hadis dikatakan, jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa orang yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir. Hadis riwayat Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah azab atau balasan bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Semoga kita semua senantiasa menjaga dan menyayangi kedua orang tua kita, terutama ibu, dan semoga segala keinginan atau urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.